Tidak ada gunanya menyalahkan takdir ketika kita gagal. Buktikan saja bahwa kau tetap mampu jadi pemenang. Kecewa, menyerah, putus asa, menyalahkan diri sendiri. Saat gagal itu yang sering kita rasakan. Yang kerap kali terpikir dalam benak. Kita selalu menyalahkan takdir. Kenapa kehidupan tidak memihak kepadaku? Kenapa teman-teman yang lain bisa dengan mudah meraihnya? Kenapa orang-orang begitu gampang mendapatkannya? Sementara aku tidak bisa bergerak kemanapun. Sedih dan terus-menerus menyalahkan keadaan. Semua seakan menghujani dengan kalimat-kalimat yang justru memperparah batin dan pikiranku. Beruntung tidak berujung pada depresi. Sudah sering kita dengar, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Kalimat tersebut sering muncul untuk membangkitkan semangat seseorang dalam berusaha dan diharapkan dapat bangkit dari kegagalan dan meraih kesuksesan. Ibarat dua sisi mata koin, kesuksesan dan kegagalan selalu berjalan beriringan. Salah satunya akan membayangi yang lainnya, apakah itu kegagalan ataukah kesuksesan. Artinya ketika Anda melihat peluang kesuksesan, maka di balik peluang itu ada kegagalan. Begitu juga sebaliknya, dan arti pepatah, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Merupakan mindset yang harus ditanamkan bahwa jangan takut dengan kegagalan. Karena di balik kegagalan ada kesuksesan yang menanti. Tak ada yang salah dengan kata-kata tersebut. Kita pun bisa memperbaiki kegagalan dan mewujudkan impian-impian kita. Terlebih saat ada orang yang mencibir ketika posisi di bawah, bukan mendukung namun menyalahkan tindakanmu. Seolah kamu menjadi makhluk paling bodoh, paling ceroboh, tidak memikirkan dari sudut pandang yang berbeda. Sementara, gagal atau berhasil bukan akhir segalanya. Hidup menawarkan segudang pilihan. Jika gagal barangkali ada hal yang tidak sempurna. Ada sesuatu yang menghimpit tanpa memberikan kesempatan untuk melebarkan kesempatan. Pernah gak kamu berpikir, kalau orang yang sukses tentu akan mengalami banyak kegagalan di masa silam. Namun inilah perbedaannya dengan diri kita. Bedanya orang-orang sukses yang kita lihat sekarang, karena mereka itu menyikapi dengan tenang dan terus move up. Bagi mereka yang memijakkan diri pada kesuksesan melihat kegagalan sebagai peluang besar. Gagal sebagai tempat untuk belajar dan gagal sebagai hal yang lumrah. Tentunya dengan adanya gagal berarti ada kesempatan untuk menang. Perlu kita ingat, pemenang yang luar biasa bukan yang lancar dan mulus jalannya, akan tetapi berliku, menanjak, tajam dan penuh perjuangan. Tapi mereka menaklukkan kegagalan dengan mempelajari hal apa saja yang membuat gagal. Mereka lebih memilih mengerjakan sesuatu yang berharga daripada terlalu fokus pada kegagalan. Mereka pun menerima dengan lapang dada, karena dalam hati mereka ada keyakinan besar suatu saat akan mengganti kata gagal menjadi berhasil. Belajar dari orang yang sukses bahwa hidup mereka sebenarnya sangat sederhana, waktu mereka pun sama dengan kita. Namun upayanya sangat keras dan mengurangi hal-hal yang menghambat untuk sukses. Mereka tidak terpedaya untuk melakukan drama queen, dan tidak tertarik dengan sanjungan. Mereka lebih sibuk memikirkan strategi untuk sukses, mengistirahatkan diri di kala lelah daripada mengeluh pada dunia. Mereka pun hebat menyembunyikan setiap luka yang didapat saat gagal. Bagi mereka kesuksesan tidak ada yang instan, segalanya butuh proses, perjuangan dan air mata. Ketika gagal coba lagi, gagal tidak berhenti di tengah jalan, dan saat gagal lebih menyiapkan hati yang tegar. Mereka yang sukses pantang untuk menyerah dengan keadaan, baginya keadaan tidak bisa diubah. Belajar untuk tidak cengeng saat gagal, dan tidak berhenti mencoba sampai kesuksesan menghampiri. Tinggal, kamu saja mau berjuang, bertahan atau menyerah dengan keadaan.
Karena kegagalan yang sesungguhnya saat engkau menyerah dan berhenti berjuang. Cara berikut sangat membantu teruji dan terbukti untuk kita bangkit dari kegagalan apapun. Siapa yang ingin gagal? Dalam batas pemikiran yang wajar, tentunya tidak ada yang ingin gagal. Semua ingin sukses. Cara berikut yang dapat Anda lakukan. 1. Pandang kegagalan sebagai jalan menuju sukses. Percaya atau tidak, Anda memerlukan berkali-kali kegagalan sebelum akhirnya pada suatu titik berhasil bangkit dan dapat mengantisipasi kesalahan-kesalahan yang dilakukan sebelumnya. Yang terpenting adalah Anda terus mencoba dan terus berproses, tidak diam walaupun hasil yang diperoleh di luar ekspektasi. Jika hanya diam tanpa tindakan apapun, justru dari situlah mulainya kegagalan permanen. Sebagai contoh, Anda lulusan baru yang ditolak berkali-kali saat melamar pekerjaan. Jangan mengeluh atau mengutuki keadaan, teruslah melamar ke sejumlah perusahaan. Plus, beli atau baca buku-buku terkait psikotes, wawancara kerja, dan tes potensi akademik agar kepercayaan diri Anda meningkat. Jika memungkinkan, belajarlah pada teman-teman Anda yang berhasil menjadi karyawan. Ingatlah, bahkan seorang Soichiro Honda, sang pendiri produk-produk transportasi yang sudah sangat familiar di masyarakat, pernah ditolak untuk bekerja sebagai teknisi mesin di perusahaan Toyota Motor. 2. Ambil pelajaran berharga dari kegagalan tersebut. Setiap kali merasa gagal, pastinya wajar jika Anda bersedih. Namun, jangan terlalu lama berlarut-larut dalam kesedihan. Ingatlah poin pertama, bahwa tanpa kegagalan, Anda tidak akan menjadi sukses. Teruslah gali penyebab-penyebab kegagalan sebelumnya, kemudian pikirkan apa yang sudah Anda pelajari dan tidak boleh terulang di masa depan, serta bagaimana cara memperbaiki kesalahan tersebut di masa depan. Dengan merekonstruksi pengalaman-pengalaman kegagalan, berarti Anda sudah selangkah lebih maju mendekati sukses. Kegagalan di masa yang lalu juga tidak sia-sia karena telah menjadi pelajaran paling berharga sebagai motivasi diri bangkit dari kegagalan dan menggapai kesuksesan. 3. Banggalah jika Anda pernah gagal. Kegagalan apapun yang menimpa Anda, entah itu putus cinta, nilai akademis jeblok, rumah tangga berantakan, atau usaha bangkrut, berbanggalah. Mengapa? Karena orang-orang sukses dunia pun pernah gagal sebelumnya dan berusaha bangkit dari kegagalan tersebut. Contohnya adalah J.K. Rowling, penulis yang karyanya kini dibaca oleh jutaan manusia. Ternyata naskah Harry Potter ditolak oleh beberapa penerbit. Contoh lain Jack Ma, pendiri Alibaba. Ia pernah gagal mengikuti ujian masuk universitas sebanyak 2 kali, berkali-kali gagal melamar pekerjaan, pun setelah mendirikan Alibaba yang kini sukses besar pun, di awal karirnya kenyang akan pil pahit kegagalan. 4. Berpikir jauh ke depan. Kesuksesan adalah hal yang membutuhkan kerja keras. Diperlukan usaha keras siang dan malam, dan seseorang mungkin saja menyerah di tengah jalan. Yang membedakannya adalah orang-orang sukses yang pernah gagal berkali-kali, berpikiran jauh ke depan. Mereka tetap optimistis dan terus bekerja. Seperti bambu Cina yang membutuhkan waktu 5 tahun untuk menumbuhkan akarnya terlebih dahulu tanpa pertumbuhan yang terlihat di atas tanah demi mendapatkan pasok yang kuat. Benarlah perkataan bahwa sukses adalah seperti menanam bambu. Orang tidak bisa melihatnya dalam jangka waktu dekat, namun tunggu hingga tunasnya melesat tinggi beberapa waktu kemudian. Coba strategi atau pendekatan lain. Sebagai contoh, Anda menargetkan olahraga 30 menit setiap harinya. Anda gagal meraih target tersebut karena Anda hanya bisa berolahraga 1 atau 2 kali dalam seminggu. Strategi ini bisa Anda ubah menjadi berolahraga 5 menit setiap hari. Ingatlah kesuksesan terdahulu Anda,
Jika sedang merasa apapun yang Anda lakukan gagal, tidak seperti orang lain yang terlihat mudah berhasil dalam hal apapun, cobalah sebentar menengok ke belakang. Kegagalan seringkali membuat Anda dipenuhi pikiran negatif, terutama membangkitkan kembali ingatan-ingatan mengenai kegagalan demi kegagalan yang pernah Anda lalui. Berhenti. Sebaliknya, cobalah mengingat kesuksesan terbesar apa yang pernah Anda raih dalam hidup. Bahkan kesuksesan-kesuksesan kecil seperti memenangkan sesuatu yang berhadiah. Ingat-ingat kembali mengapa Anda bersemangat saat itu, betapa menyenangkan mendapatkan penghargaan sesuatu, dibanggakan keluarga, saat-saat Anda berhasil membuat keluarga tersenyum, dan pelajari sesuatu dari situ. Evaluasi rencana Anda. Setelah Anda sudah mantap merasa ingin mulai lagi meniti kesuksesan, evaluasi terlebih dahulu rencana Anda ke depan. Pikirkan apakah ada cara yang lebih baik, apakah ada orang yang dapat membantu Anda, dan apakah ekspektasi Anda berlebihan. Pikirkan alternatif lain menuju suatu hal, terbukalah terhadap cara-cara baru yang mungkin saja lebih efektif mengantarkan Anda pada kesuksesan. Kegagalan bukan cerminan Anda. Mungkin Anda pernah merasakan malu karena mengalami kegagalan, seperti tak kunjung mendapatkan pekerjaan, gagal memasak sesuatu yang Anda harap dapat menggoyang lidah, atau apapun yang membuat Anda merasa rendah diri di hadapan orang lain. Namun ingatlah bahwa kegagalan bukanlah cerminan diri Anda sebenarnya. Alih-alih, bagaimana reaksi Anda terhadap kegagalanlah yang sangat menentukan. Pilihannya ada di tangan Anda apakah ingin bangkit atau tidak. Jika orang-orang menghakimi Anda berdasarkan kegagalan terdahulu Anda, itu sama sekali bukan masalah Anda. Beri waktu untuk pergerakan selanjutnya. Waktu menyembuhkan segalanya. Bahkan patah hati pun memerlukan waktu bagi seseorang untuk move on, membuka hati pada orang baru. Anda mungkin memerlukan sedikit waktu untuk membangkitkan semangat lagi dengan melakukan apa-apa yang Anda suka. Tidak apa-apa, berikan diri Anda batasan waktu untuk hal tersebut. 1 hari, seminggu, berapapun itu, pastikan saat tenggat waktu habis, Anda sudah siap dengan rencana-rencana yang akan dilakukan. Rencana tersebut dapat Anda tulis dalam buku. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang positif. Jika sedang memulai berbisnis, bangun hubungan dengan seorang mentor yang dapat membantu Anda bangkit dari kegagalan. Ada orang-orang di dunia ini yang hanya berada di dekatnya saja seseorang sudah tertular semangat. Orang-orang berenergi positif ini Anda perlukan demi pikiran dan tindakan Anda yang lebih positif. Teruslah mencoba. Kebangkitan berarti Anda tidak boleh menyerah di tengah jalan namun perlu terus-menerus mencoba. Thomas Alva Edison pun mencoba 9.999 kali untuk mewujudkan impiannya, dan baru berhasil di percobaan ke-10.000. Salah satu kutipan darinya adalah, "Saya tidak gagal, bahkan saya berhasil menemukan 9.999 cara yang tidak bekerja untuk hasil yang saya inginkan." Jadi, jangan patah semangat jika jumlah kegagalan Anda masih jauh dari hitungan ribuan. Setiap orang memiliki anugerah tersendiri, percayalah dengan terus mencoba anugerah tersebut hingga berbuah kesuksesan bagi Anda. Itulah tadi 12 cara yang akan membantu Anda bangkit dari kegagalan atau keterpurukan. Ingatlah bahwa kesuksesan paling banyak diraih oleh orang-orang yang menyadari bahwa kegagalan adalah sebuah jalan yang harus dilalui sebelum mereka meraih sukses.